Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena kairos Tuhan, waktu Tuhan sajalah, sehingga kita boleh ada di hari ini, untuk kita boleh kembali mendengarkan renungan firman Allah di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-21. Demikian sabda firman-Nya bagi kita di hari ini. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menaruh belas kasihan kepada sesama. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, kita harus belajar untuk terus menaruh belas kasihan kepada sesama, untuk kita memiliki kepedulian bagi sesama kita, untuk kita memiliki solidaritas kepada sesama kita. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Makanya dalam ayat 21 tadi, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Menjadi suatu keharusan, kewajiban bagi kita untuk kita selalu menaruh belas kasihan kepada sesama kita, menaruh belas kasihan kepada mereka yang menderita, yang dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan, seperti teladan Yesus bagi saudara dan saya. Bagaimana dia selalu care, kepedulian kepada sesama, kepada manusia yang dalam keadaan lapar, yang dalam keadaan sakit. Dia peduli, dia care. Itu yang harus kita contohi dan teladani dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menaruh belas kasihan kepada sesama kita? Apa yang menjadi dasar sehingga kita harus menaruh belas kasihan kepada sesama kita? Dalam ayatnya yang ke-21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Kalau yang menghina itu kebalikan dari menaruh belas kasihan. Siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa. Berarti kalau yang menaruh belas kasihan itu berbuat kebenaran, berbuat kebaikan. Jadi kenapa kita harus menaruh belas kasihan kepada sesama kita? Kenapa kita harus terus menumbuh kembangkan rasa kepedulian, rasa care kita kepada sesama? Karena itu suatu kebenaran. Itu suatu kebaikan yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita menghina, berarti kita tidak menaruh belas kasihan. Kalau kita menghina sesama, kita berbuat dosa. Tapi kalau kita menaruh belas kasihan, berarti kita berbuat kebaikan, berbuat kebenaran. Dan saya percaya ketika kita berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, itu berkenan kepada Tuhan. Kalau itu berkenan kepada Tuhan, pasti mendatangkan berkat. Kan hukum tabur tuai berkata, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ini orang sering menyebutnya sebagai the golden rule of life. Hukum emas kehidupan. Bahwa apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Kalau kita selalu menanam kebaikan, pastilah juga kita akan menuai kebaikan. Kalau kita selalu menanam belas kasihan, kita juga akan menuai itu. Jadi mari kita terus belajar untuk terus menumbuh kembangkan rasa kepedulian kepada sesama, rasa belas kasihan kepada sesama, karena itu perbuatan yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, alasan kedua kenapa kita harus menaruh belas kasihan kepada sesama, dalam ayat 21 bagian B, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Kenapa kita harus menaruh belas kasihan kepada sesama? Karena kita akan berbahagia.
Kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Makanya dalam firman yang lain berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi itu bagian dari belas kasihan, itu lebih berbahagia. Jadi ketika kita menaruh kepedulian kepada sesama, belas kasihan kepada sesama, ada rasa care kepada sesama, disitulah kita akan mengalami apa yang namanya kebahagiaan itu. Makanya khotbah Yesus di atas bukit salah satunya berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Sama dengan berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada sesama. Dalam zaman modern ini seringkali mulai terkikis rasa kemanusiaan kita kepada sesama. Sekarang sudah mulai tumbuh egosentris. Lebih mementingkan, mengutamakan diri sendiri, kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain. Sudah tidak ada rasa care, rasa kepedulian, rasa belas kasihan kepada sesama. Bahkan tendensinya lain kali dalam hal-hal tertentu, kita maaf kata saja kita memperlakukan manusia seperti kita memperlakukan binatang, bahkan di bawah binatang. Itu dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu mari kita mulai kembali menumbuh kembangkan rasa solidaritas kepada sesama kita, menaruh belas kasihan kepada sesama kita, karena kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menaruh belas kasihan kepada sesama. Tolong kami dan ajar kami untuk kami terus menumbuh kembangkan belas kasihan kepada sesama. Karena itu perbuatan yang benar di mata Tuhan. Karena itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi diri kami sendiri. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.